Atau saat dalam pernikahan kadang-kadang bapak atau ibunya sudah meninggal duluan sehingga jadi anak yatim, itu juga dalam keluarga yang tidak utuh. Nah, sehingga kaitan dengan nikah mut'ah jelas negatifnya banyak. Dari gua nikah kok hanya 3 hari, nikah hanya sebulan, itu nantinya lah terjadi hamil ribut. Misalnya kontraknya hanya sebulan, hamil yang wis tinggal rondo, kasihan nanti dalam pembina rumah tangga. Kemudian juga status perempuannya juga kayak waktu itu duwe bojo ora, wayah itu duwe tapi esok ora duwe, misalnya krono kontrak sekarang si duwe tapi esok kontrak entek, lah wis apa wis saya harap antri nih. Nah itu sehingga dilarang. Akhirnya apa? Terjadi tadi kerancuan dalam berumah tangga. Padahal tujuan dari rumah tangga itu dalam surah An-Nur ayat 21 ini kan untuk mendatangkan ketentraman, ketentraman, kasih sayang, supaya betul-betul dalam hidup ini betul-betul senang, bahagia. Tapi kalau tadi seperti itu mut'ah, mungkin juga ibu-ibu nanti diizini suami arep nikah mut'ah ya mesti orang izini, diizini mboten ibu-ibu. Sudah diharapkan masalahnya ya. Mau saya dihalalkan di orang diizini kuwi nikah maneh. Bapaknya kok pamitan, suami ini pamitan arep nikah maneh. Jepot dua meskipun halal gitu. Tapi coy yo nang wong kene lopo sing ngijini iki. Apalagi nikah mut'ah jelas tadi sudah diharamkan. Ini hadis yang lain yang melarang dari Saburah al-Juhani yang sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah. Naha 'anil mut'ah wa qala ala annaha haramun min yaumikum hadza ila yaumil qiyamah. Wa man kana a'ta syai'an fala ya'khudhu. Jadi ingatlah bahwa sesungguhnya nikah mut'ah itu haram sejak sekarang ini hingga hari kiamat. Barang siapa telah memberi sesuatu kepada istrinya, maka jangan diambil kembali. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi misalnya dia tahu nikah mut'ah terus tahu ngeki karo bojone sing di mut'ah niku wis dipegati wae ora usah dijaluk peweane wau nggih. Niku syarat Kanjeng Nabi mekaten. Kemudian dari riwayat lain juga bahwa sahabat Al-Harith bin Ghosiyah ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari penaklukan kota Mekah. Ya perhatikan, penaklukan kota Mekah berarti berat film mono Islam menang ya. Nikah mut'ah dengan wanita itu haram. Beliau mengatakan 3 kali, nikah dengan perempuan itu nikah mut'ah dengan wanita itu haram. Diulang 3 kali. Ini menunjukkan, menegaskan bahwa pada akhirnya nikah mut'ah itu diharamkan. Jadi berdasarkan hadis-hadis Nabi tersebut di atas, jelaslah bahwa nikah mut'ah itu hukumnya haram. Dan inilah pula yang diyakini dan menjadi pandangan bagi majelis tarjih ya, dan bagi Muhammadiyah. Jadi keharaman nikah mut'ah ini tidak hanya terbatas pada pihak laki-laki atau wanita ya, yang mengetahui bahwa nikah yang mereka lakukan itu adalah nikah mut'ah, tetapi juga berlaku secara umum, yaitu baik pihak wanita itu mengetahui maupun tidak mengetahui ya. Orang yang melakukan nikah mut'ah sekarang ini ya, jadi menurut hadis-hadis tersebut di atas jelas telah melakukan hal yang diharamkan. Demikian jawaban dari majelis tarjih. Jadi nikah mut'ah dan tinggal sejarah dia tahu dibolehkan, tapi pada akhirnya Rasulullah mengharamkan. Niku Bapak Ibu.
jadi tidak ada lagi kawin kontrak. Berikutnya pertanyaan kaitan dengan menikah, wali tidak mau menikahkan, padahal yang namanya rukun nikah niku saya pertama menikah pihak mempelai laki-laki, pihak mempelai perempuan, kemudian wali, kemudian saksi dan ijab kabul. Di mana ini ada pengulu atau kiai saya nikah ini cok ngetes harus jadi manten ngapa ke mobil tuh bisa angel rugi kok kalau ditambahi sama misalnya dulu rukun nikah apa mana gue. Nah itu sehingga jadi rugi ini pengantin. Jangan ada hanya menjelaskan tadi rukun nikah ada wali. Nah ini bagaimana kalau ternyata wali ini orang belum nikah Bagaimana kedudukan orang tua yang melarang anaknya perempuan untuk nikah dengan seorang laki-laki yang dicintainya? Anaknya saling mencintai tapi ternyata mungkin orang setuju. Cok terjadi boten Bapak Ibu. Cok mengatakan dari itu. Nah ini diperjelas lagi oleh majelis tarjih biar bisa membedakan. Yang pertama, kalau laki-laki yang dicintai anak perempuan itu non muslim, maka orang tua yang melarang anaknya perempuan kawin dengan laki-laki itu tidak keliru. Kalau orang kawin kalau mau kafir, mau tua ya setuju, orang salah mau tua ini kelarang mengatakan. Karena menurut hukum Islam wanita muslimah haram melangsungkan perkawinan dengan laki-laki non muslim. Sehingga orang tua wanita muslimah tidak berdosa melarang anaknya tadi yang mau nikah dengan laki-laki yang non muslim. Bahkan wajib hukumnya wajib kelarang ini kan kemarin sudah kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihul musyrikin hatta yu'minu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita muslim, Dan itu sehingga mereka beriman. Ini surah Al-Baqarah 221. Jadi ojo sampai nikahi anaknya kalau mau itu non muslim. Kalau toh terjadi biasanya kan, nek ngomong orang setuju. Biasanya mau cawe do mau niku nikahannya akhirnya mlebu agama ning calon bojone kan. Berarti niku karena tidak direstui. Karena tadi bocah lanang iki jebule kafir kok. Orang ora nyetujui karena kemudian dengan alasan cinta Oke wis cinta akhirnya mengikuti agama suami ini. Misalnya masuk Kristen kemudian nikah dengan cara Kristen, itu misalnya kaitannya dengan calon suami ini non Islam kan, karena tidak diizini kan nggak mungkin dengan cara Islam kan, akhirnya tadi mungkin dengan cara agama calon suaminya. Kemudian kalau kedua, jika laki-laki yang dicintai wanita itu akhlaknya maupun pengamalan agamanya baik, maka tidak sepantasnya orang tua menolak untuk menikahkan anak perempuan dengan laki-laki tersebut. Bocah itu sering ke masjid, bocah seneng ngaji. Orang sing bujang ora ki, Pak. Sing milu ngaji sini sebes-sebes. Saya bujang lagi Mas Amri bujang. Lagi sing bujang kok bocah seneng ngaji, seneng jamaah. Do arep nikah kok bapak tua orang itu alasannya apa? Oh ternyata kurang sugih, misalnya gue kurang sugih,